Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan Bu Suhati ya. Sabar. Ini pemahaman paling dasar ya. Sabar adalah kita sadar bahwa kita sedang dalam proses yang benar. Ya, di jalan taat, jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari narasinya jenengan bercerita tadi, mohon izin, mohon maaf. Saya masih sangsi, apakah jenengan sudah pada level sadar bahwa Anda ada pada proses jalan yang benar, sehingga sabar. Contohnya begini, Anda sudah jelas, Ibu Suhati sudah jelas mau pergi ke kota A, ya, masuk ya, paham ya, mau ke kota A, Iya, iya. ya. Nah, di situ jalannya gerenjul-gerenjul, enak nggak kira-kira? Gerenjul-gerenjul Enggak. itu jalannya Iya, iya, bergelombang, iya. ya, Pokoknya nggak bergelombang. mulus lah. Ya, enak nggak kira-kira? Nggak enak kan? Iya. Tapi dijalani. Karena ibu tahu itu jalannya ke kota A. Mm-mm. Paham ya? Itu jalannya sudah tepat Iya, ke iya. kota A. Hanya memang jalannya seperti itu. Jalannya bergelombang. Teksturnya Gelombang. bergelombang. Nah, jadi ketika menjalani gelombang di perjalanan itu, di situ tidak ada keluh kesah. Di situ muncul puncaknya adalah ridho. Ridho. Setiap apa yang terjadi dalam proses itu Anda tidak mengeluh, paling dasar fundamentalnya, dan nanti puncak Mm. tertingginya adalah ridho. Nah, kemudian ada kejadian ternyata selain jalannya bergelombang, kemudian tiba-tiba bannya meletus. Iya, Nah, iya. menjalani proses penerimaan bahwa jalannya bergelombang, menjalani proses penerimaan bahwa eh kok meletus bannya, ya, itu disadari, Oh, sadar, Mbak. Ya memang begini, diterima apa adanya kan salah satu rumus MKSO adalah melihat sesuatu dengan jernih, netral, apa adanya tanpa dibumbui rasa. Oh iya, iya. jalannya nggak mulus. Oh iya, tiba-tiba ternyata bannya meletus. Itu dilihat apa adanya. Tidak ada rasa di situ, netral di situ. Tidak kemudian, duh kok jalannya begini. Tapi iya, saya sudah tahu bahwa jalan ke kota A, jalannya nggak mulus. Iya. Tiba-tiba bannya meletus. Dilihat apa adanya. Ban meletus. Oh iya, ban meletus. Paham ya? Nah, Mm. fluktuasi mental itu yang kerap sekali membuat kita keluar dari jalur namanya berpikir dan berperasaan jernih. Berpikir dan berperasaan netral. Ini fundamentalnya. Sehingga keluar dari yang namanya apa? Sadar bahwa kita sedang ada dalam track yang benar. Menuju arah yang dituju pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai puncaknya sadar bahwa apapun yang terjadi kita terima lalu kita ridho atas apa yang terjadi. Di itu semua dibalut dalam apa? Dalam yang saya katakan di awal, memaksimalkan ikhtiar lahir, ya kan, dan mengistiqomahkan ikhtiar batin. Kan menuju kota A nih, ya kan? Tahu jalannya bergelombang. Iya. Dicek dong kendaraannya, mesinnya, ya, bensinnya, apapun dicek, ya. Kemudian ketika mendapatkan kejadian bannya meletus, tentunya sudah siap dong. Diterima dulu kejadiannya, nggak misu-misu. Kenapa diterima? Karena sadar ada dalam track yang benar. Nah, sampai sini paham ya?
Lalu saya kembalikan ke soal hutang itu tadi. Hmm. Orang itu kan kerap yang membuat dia keluar dari hal yang tidak sadar bahwa dia dalam proses, ya, dan mengharap ridho Allah adalah ini dalam hal utang piutang ya. Kerap orang itu tidak sadar bahwa ketika belum bisa membayar itu satu paket dengan konsekuensi bagaimana sih orang nggak bisa bayar utang, belum bisa bayar ya, bukan nggak bisa, belum bisa bayar. Konsekuensinya kan apa? Ya, Ini ya. mungkin orang menyebutnya mungkin diteror, padahal dia 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 debt collector juga kayak emang kerjanya gitu, udah SOP-nya begitu, gaya-gaya neror gitu kan, misalkan gitu. Hmm. Kemudian mungkin dimarah-marah. Ini satu paket konsekuensi. Seringnya orang itu tidak menerima konsekuensi ini. Jadi keluar dari kesadaran, nggak bisa berpikir netral dan jernih. Sampai sini masuk, lalu saya masuk lagi ke level energi. Masuk. Kalau kita gusar, kalau kita tidak tenang, ya, kalau kita keluar dari kondisi yang saya sudah bilang damai hati jiwa dan pikiran apapun keadaannya, nah, maka ini akan membuat medan energi kita lemah. Rezeki dalam segala bentuk, dalam segala rupa menjauh. Dalam bahasa sederhana sering saya katakan di awal adalah utang itu memang harus dibayar. Oke. Kalau Ya. utang dipikir terus-terusan, mumet, stres, Hmm. pusing, energi turun. Energinya turun, ya, vibrasinya turun, rezekinya jauh. Tapi kalau utang tidak dipikir, ya, kita kerja enak, dagang enak. Waktunya kerja, waktunya dagang, profesional. Tidak membawa energi negatif dari mikir hutang itu. Masuk? Karena utang tidak Masuk. dipikir, kita kerja enak, dagang enak, rezeki enak datang. Saya sering umpamakan gini, misalkan Anda punya utang, Anda dagang. Selama dagang itu mikir utang, stres, pusing, terjadi apa? Melayani tidak baik, mukanya muram durja, mukanya jadi mungkin senyumnya ndak ikhlas, nyebelin, ya kan? Misu-misu bahkan sama pelanggan. Ini efek dari apa? Efek dari dalam, kerusak, ya saya katakan mungkin kerusakan gelombang vibrasi itu. Karisma menurun, ya rezeki menjauh. Sampai sini masuk. Nah, lalu saya kaitkan lagi ke pasrah tadi yang kemudian lanjutan pertanyaan jenengan. Maka ini juga sudah ada videonya di YouTube ya tentang banyak orang yang gagal paham tentang pasrah. Poin utamanya adalah orang yang gagal paham tentang pasrah, dia lemes. Dia gagal paham memaknai kata pasrah ini. Oke, ya. Hmm. Jadi, kalau orang yang memahami hakikat esensi dari pasrah, maka semestinya dalam pasrahnya dia semangat, dia optimis. Bukan lemes. Oke ya, saya ulangi. Kalau orang paham hakikat dan esensi dari pasrah yang benar adalah ketika pasrah, kan dia berarti sudah maksimal ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Tetapi Hmm. ketika deadline, anggap saja belum ada jawaban, belum ada keajaiban, ya kan? Tapi dia tidak melekat di situ. Karena kuncinya adalah tidak melekat pada masalah, tidak melekat pada proses, tidak melekat pada hasil. Paham ya? Nah, jadi Ya. dalam energi pasrahnya dia,
itu dia semangat, itu dia optimis. Dan salah satu yang membuat orang itu optimis, ya, semangat dalam pasrah yang benar itu adalah karena apa? Dia meyakini bahwa apapun yang terjadi sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, saya hanya dituntut untuk ridho. Masuk Ya. kalau bahasa sederhananya untuk menerima. Saya sederhanakan lagi, sesuatu menjadi berat itu karena belum diterima. Oke, belum Ya. diterima sehingga dia rasa berat. Bagaimana cara menerimanya? Ngomong sama diri. Sudah diajarkan juga, ya, tapping dan narasinya. Jadi, sekali lagi bahwa sesuatu yang belum diterima, di counter attack, terus ditolak, dia akan semakin berat. Maka kan saya ajarkan tapping kan, rilis dan tapping. Yang paling utama adalah di dada. Narasinya bagaimana? Bismillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Meskipun saat ini saya sedang merasa pusing, merasa stres, sebutkan masalahnya apa. Saya ulangi. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Meskipun saat ini saya sedang merasa takut atau stres atau pusing masalah keuangan dan berbagai hal yang menyertainya, namun saya memilih untuk tetap bahagia, bersyukur, penuh cinta, tanpa syarat. Paham ya? Masuk ya? Nah, saya ingin katakan seperti ini. Nah, ini muncul lagi Bu Sati. Saya ulangi lagi Bu ya. Rilis Ya, dan sinyalnya ini Ustaz. ya. Soalnya Perhatikan. lagi kan. Tangannya di dada untuk melakukan penerimaan. Ngomong ke diri. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Meskipun saat ini saya sedang merasa Ya, apa? alhamdulillah. Bukan merasa apa? Merasa pusing, merasa takut soal uang, ya. Diceritakan saja. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Meskipun saat ini saya sedang merasa takut karena sebentar lagi ada tagihan, deadline dan sebagainya. Namun saya memilih untuk tetap bahagia, penuh cinta, rasa syukur makmur berlimpah tanpa syarat. Masuk ya? Itu dirasakan, dinikmati tuh. Ya. Wahai Ah, diri tapi sadar Ustaz, itu, maaf Ustaz. apa? Ah, ah, untuk melakukan tapping ini kan kalau saya yang seperti Ustaz ajar kan kayak malam Jumat ya seperti malam Jumat kita kan kita setelah sholat kita tanpa alas kaki keluar halaman itu kan udah saya lakukan. Nah, kalau kita melakukan tappingnya ya nggak mesti malam Jumat itu bisa gitu ya berarti ya. Bisa, kapan saja. Hanya memang kan ada waktu-waktu Oh, utama, ada simpul-simpul energi, ada simpul-simpul waktu. Nah, oh gitu. mm, Ya ya. kapan saja, kapan butuhnya. Ya, setiap selesai sholat, Hmm, boleh. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang saya sarankan itu kan sering lakukan antara jam 2 sampai jam 3 malam. Nah, itu gelombang hmm. ciptanya bagus, pelepasan energi bagus. Yang perlu dipahami kuncinya ini, Bu, bahwa ya Pak Agus, ya, bahwa begini, logika sederhananya, kalau Anda bisa mengizinkan pikiran dan perasaan negatif masuk ke dalam diri Anda, maka Anda pun bisa mengizinkan pikiran dan perasaan negatif itu keluar dari dalam diri Anda dan menggantinya dengan pikiran dan perasaan yang baik, yang positif. Paham ya? Masuk ya? Jadi kalau Anda mengizinkan diri Anda marah, kesal, takut,
Artinya Anda pun juga bisa mengizinkan diri Anda untuk membuang rasa marah, takut, kesal, dan sebagainya itu, kemudian menggantinya dengan pikiran dan perasaan yang lebih positif. Itu. Ya, jadi Anda marah karena Anda mengizinkan pikiran dan benih perasaan itu marah masuk. Anda takut karena Anda mengizinkan. Ini sama ketika Anda merasa berpikir ya. Ketika seseorang berpikir dan merasa tidak bisa, berarti dia menciptakan, meyakini, dan memanifestasi dirinya tidak bisa. Padahal Tuhan sudah bilang, aku tidak akan merubah kalau di dalam dirimu nggak berubah gitu. Dalam hal sederhana dikatakan, rasamu adalah doa yang sesungguhnya. Jadi yang perlu dijaga adalah every time ya, setiap waktu adalah rasa cinta, syukur, Rasa. makmur berlimpah itu. Yang perlu dijaga adalah setiap saat adalah rasa puncak cinta, syukur, makmur berlimpah itu. Paham ya? Ya Ustaz. Masuk ya? Nah, jadi nanti ibu akan sampai pada hakikat bahwa pemahaman bahwa masalah itu sebenarnya tidak ada. Itu Tuhan bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan. Ya, kajian di level kuantum adalah karena segala sesuatu yang terjadi pada hidup setiap orang itu pernah dia pikirkan, pernah dia rasakan sebelum dia pancarkan ke alam semesta. Jadi yang dia sendiri yang mengundangnya. Contoh, misalkan besok pagi ada penagih hutang ya. Sebenarnya si penagih itu misalkan namanya Anto. Ya dia biasa-biasa aja besok mau datang baik-baik saja sih. Positioning loh ya, paham? Tapi ketika Anda mau tidur, ingat mau tidur kan ada dua PR ya. Bersihkan emosi, Ya. kemudian munculkan itu. Ketika mau tidur, Anda terbesit, waduh, besok Anton mau nagih datang. Nanti muncul dah pikiran-pikiran. Ternyata itu gede, setrumnya gede. Itu nanti terpancar ke setrum lah ke alam semesta. Alam semesta pancarkan ke si Anton itu tadi. Nah, mengatasinya, Pak, kalau udah terlanjur perasaan kita udah kayak gitu, kayak gimana tuh? Langsung tuning, Bu. Langsung tuning, langsung rilis, delisting itu tuning. Kayak radio itu Hmm. loh. Langsung Hmm, dipasang hmm. gelombangnya cari lagi. Maka dicek dulu pikiran perasaannya dicek, kemudian rilis tapping. Itu tadi meskipun saat ini saya sedang merasa takut besok Anton mau datang marah-marah. Jadi kayak kita ngobrol sama diri itu loh. Ya memang kita ngobrol sama diri sejati kita. Ya. Tapi Ngob kalau saya kayak gini aja Ustadz, paling saya punya Allah gitu ya kan. Saya punya Allah, semua Mm-mm. pasti selesai. Saya gitu aja cuma. Jadi kadang ini, tapi ya ya itulah, kadang timbul lagi kayak gitu. Ya saya cuma seperti itu aja. Mengatasinya ya pasti teratasi. Saya punya Allah. Kayak gitu aja sih saya yang meyakini gitu. Nah, kan udah selesai nih saya. Yang seperti saya kalau saya tidur sambil hasbunallah ya kan. Pada Mm-mm. saat bangun tidur pun, nah keinget lagi gitu. Itu pas bangun tidur kita ingat lagi gitu yang tadi Ustadz bahas tuh. Itu kayak gimana tuh kita juga sama apa juga kita langsung tapping diri kita sendiri gitu. Oke. Jadi pikiran bawah sadar itu harus dikasih perintah yang spesifik. Ya ini wallahu alam bisawab. Kedalaman ilmu, pemahaman setiap orang bisa merasakan sendiri. Kalau tadi jangan bilang bahwa oh ya Allah Allah Maha besar dan sebagainya. Oke, tapi sedalam apa itu saya tidak tahu. Ibu menghayati itu sebagai sebuah penerimaan atau sebagai mungkin sesuatu ngeblok diri aja supaya
dalam tanda kutip membohongi diri, padahal sebenarnya belum masuk. Paham ya? mm, Hanya dipaksakan. Maka fundamentalnya adalah Anda harus spesifik. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nggak ada yang utangku. Anda harus spesifik. Rilis tapping itu spesifik. Ngobrol sama dia itu spesifik. Contoh, Bismillah, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih meskipun saat ini saya sedang takut, khawatir besok itu kan harus bayar 3 juta. Belum ada uang. Saya takut. Jadi kayak ngobrol itu loh. Nah, mm. pemutusnya itu namun atau tapi. Ya. Namun, tetapi saya memilih untuk tetap penuh cinta, bahagia, syukur, makmur, berlimpah tanpa syarat. Siap, Gitu. siap, siap. Jadi spesifik. Kan saya sering sampaikan ada orang yang ada namanya Ibu Suwarni kalau nggak salah, di Surabaya itu. Beliau tapping itu sekarang tinggal ketika dihadapkan pada sebuah masalah yang notabene mungkin kalau salah lihat, salah cerna, tidak netral, tidak jernih akan diasumsikan sebagai masalah yang tidak baik. Dia mengatakan Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Yang ini pun baik untukku. Jadi kata yang ini pun baik untukku itu mewakili deskripsi rasa itu yang sedang terjadi. Paham ya? Ya, Ya, kembali lagi. Jadi jenengan tadi ada Allah, Allah Maha Besar. Sejauh mana Anda yakin. nge-breakdown ya emosi-emosi negatif yang kemudian dirilis di blog ya di ini dengan apa? Dengan kata Allah Maha Besar. Yang kata lain yakinnya gitu ya. Seberapa persen kita yakinnya? Boleh katakan seperti itu. Berapa persen yakinnya? Karena eh, 2-3 hari yang lalu kalau saya itu ada bos toko bangunan ya. Dia kontak apa penagihnya marah ya. Dia minta doa zikir amalan. Saya pahamkan esensinya dulu begini. Ada namanya meja, ada namanya kursi, ada namanya lemari. Namanya saja beda ya. Ada Bu Suhati, ada Pak Agus, ada Pak Anto, dan sebagainya. Namanya saja beda, tapi sama-sama manusia. Lemari, kayu, lemari, kursi, meja, sama-sama terbuat dari kayu. Oke. Kelihatannya kayu, kelihatannya manusia, kelihatannya kulit, kelihatannya rupa. Ya, kalau dalam ilmu kuantum klasik, ya ketemunya terus pakai mikroskop ketemunya atom. Ya, nah kuantum modern ya terus digali sampai nggak kelihatan ada proton, neutron dan sebagainya. Kemudian ketemulah vibrasi kuantum itu. Jadi untuk kita bisa menarik, ya, mengendalikan ya, orang yang marah, menarik uang, menarik rezeki, itu kita harus connect dulu di level kuantum. Paham ya? Jadi nanti kalau ini terlatih, misalkan Bu Suhati, Mas Agus sedang menghadapi debt collector yang marah. Oke, maka Anda tinggal atur nafas, positioning yang enak, sampai dirasakan sudah nyetrum sama orang tersebut, ya. Anda cukup baca semisal ya Lati, yang maha lembut, ya aku, pemaaf, ya sabur, ya sabar. Insya Allah, Bismillah, lembutlah dia, ya. Nah, kalau uang, ya sama.
Itu ada di materi Happy Money ya dari Ken Honda. Beliau meneliti luar biasa. Selama orang itu masih sakit hati urusan uang, ya, uang keluar, uang masuk, ya, artinya dia belum layak untuk jadi saluran lebih banyak. Maka sering saya tanya di grup, bagaimana hubungan Anda dengan uang? Apa pikiran dan perasaan yang muncul ketika Anda mengeluarkan uang, Anda mendapatkan uang, Anda merasa memiliki uang? Paham ya? Masuk ya? Nah, ini So, fundamentalnya. Ya, jadi kalau pikiran dan perasaan yang mendominasi adalah rasa takut, khawatir soal uang, itu yang akan termanifestasi. Itu yang akan terrealisasi. Alam semesta begitu, ya. Kalau bahasa spiritualnya adalah sunatullahnya begitu. Jadi Allah menciptakan hukum alam, kecerdasan semesta ada yang mengatakan begitu. Kecerdasan semesta. Kita diberi kuasa untuk mengkrit bagaimana kehidupan kita. Toolsnya sudah ada, softwarenya sudah ada, ya. Hard sama softnya sudah ada, programnya sudah ada. Hanya kerap programnya error. error. Paham ya? Maka kan saya sampaikan berulang supaya bisa dipahami. Nggak usah tinggi-tinggi lah. Ya, pahami Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Pahami Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Pahami Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Itu secara garis besar perintahnya adalah jangan keluar dari program taat dan takwa kepada Allah. Begitu melenceng, segera bertobat. Pembuka rezeki paling tinggi adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Minta ampun atas apa? Atas pikiran dan perasaan yang keluar dari jalur taat, jalur takwa. Minta ampun atas apa? Atas pikiran dan perasaan yang keluar dari program taat takwa itu. Dengan apa? Berpikir jelek kepada Allah. Iya kan? Gitu. Itu ditobati, mentobati pikiran, mentobati perasaan, dirilis, diberesin dulu. Nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu justru terletak dari ketidaksempurnaan itu sendiri. Sesuatu menjadi sempurna karena dia sadar bahwa dia tidak sempurna. Penerimaan atas ketidaksempurnaan itu adalah kesempurnaan itu sendiri. Seringnya kita tidak menerima, keluar dari program taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk. Hmm. Oke, ini tinggal 1 menit lagi nanti mati sendiri, ya. Jadi saya rasa itu saja yang sering saya sampaikan. Mungkin kalimatnya sederhana, tapi kalau diulang-ulang, saya berharap, kami berharap rasanya bisa masuk, rasanya bisa diterima. Sering saya katakan, Ya, terima kasih semoga Ustadz. Nah, kita istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan. Mungkin tahap awal ngelihat biasa aja tuh, oh ya istiqomah, oh ya kebaikan, oh ya perbaikan. Tapi saya tidak bosan mengulangnya supaya masuk pikiran bawah sadar bahwa ibu, teman-teman, mari kita istiqomah dalam kebaikan, dalam perbaikan. Meskipun sebenarnya di level berikutnya, umur-umur 40 tahun plus kayak kita ini, mestinya tidak membahas tentang istiqomah, tapi masuk pada level mutmainnah.
sudah diintai oleh kematian kok masih Mm-mm. ngomong istiqomah. Mestinya sudah pada level mutmainnah, Mutmainnah. stabil puncak, ya kan? Seperti itu. Mm-mm. Oke, saya rasa itu aja. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau beberapa Ya. saat lagi mati, ya mungkin yang lain pada tidur ya. Ini nanti tak upload di. Ya. Makasih Ustadz. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sekian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.